Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Wa in tad'uuhum ilal hudaa la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'awtumuhum am antum shamitun. Innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum. Ibadul amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum. falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha yabtishuna biha am lahum
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Al-ayat. Ayat mereka memberikan pelajaran kepada orang-orang yang menyembah berhala agar bisa berpikir apakah berhala yang disembah itu bisa memberikan pertolongan apa tidak. Kalau orang-orang musyrik berpikir kalau Tuhannya Muhammad itu yang menciptakan langit bumi seisinya, kalau Tuhannya orang kafir, orang musyrik, berhala yang dibuat manusia. Ada yang Tuhannya dari batu, ada Tuhannya dari emas sesuai dengan kekuatan seseorang tersebut. Misalnya lagi, kalau Tuhannya orang-orang kafir, Tuhannya orang kafir sama sekali tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Ini agar bisa berpikir, sehingga sekali lagi orang kafir diingatkan oleh Allah bahwa menyembah Tuhan berhala itu salah. Itu salah. Terjadi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada seseorang yang bernama Amr bin Jamuh. Yang kedua Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal terkenal sahabat setelah masuk Islam, diutus oleh Nabi untuk berdakwah di negara Yaman. Apa pesan Nabi? Wahai Jabal, yassir wa la tu'assir, basyir wa la tunaffir. Wahai Mu'adz beserta teman kamu, kalau kamu nanti sampai di negara Yaman, ajaklah mereka-mereka, mudahkanlah mereka-mereka, jangan kamu persulit. Gembirakan mereka, jangan kamu takut-takuti. Ini pesan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Setelah Nabi mengajak kepada orang-orang Madinah agar menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada patung-patung. Kemudian berdua, siapa tadi? Amr bin Jamuh dan Mu'adz bin Jabal mendatangi Tuhan-Tuhan mereka dengan membawa pedang. Ketika kepalanya dihancurkan oleh Jamuh dan Mu'adz, pedangnya diletakkan di sampingnya. Ternyata tidak bisa membalas. Tuhannya kemudian diikat, semprungke cara bahasa mriki sumur. Ya tidak bisa apa-apa. Oh, kalau begitu ya benar apa yang disampaikan oleh
Rasulullah. Pada saat itu belum bilang Rasulullah Muhammad. Kemudian datang menyampaikan kepada Nabi Muhammad, saya mau masuk agama Islam. Ini terjadi pada ayat-ayat ini mengingatkan orang-orang jangan sampai menyembah Tuhan berhala. Karena Tuhan berhala sama sekali tidak bisa memberikan pertolongannya. Bismillahirrahmanirrahim. La yastati'una, ora kuasa apa berhala lahum maring musyrikin nasron ingkang gawe tetunggu. Ora iso wong ya sing digawe dhewe. Makanya riwayatnya sampai Mu'adz bin Jabal mengambil kotoran manusia, dilelet-lelet ke Tuhane, yo meneng wae. Bareng dirisiki meneh dikeki wangi-wangi, yo ora bisa piye-piye karena Tuhan mereka tidak bisa memberikan pertolongan. Wala anfusahum lan ora ono pira-pira awake musyrikin yang suruna bisa nulungi sapa musyrikin. Bisa dilihat dalam artinya sesembahan kang disekutokake iku ora bisa nulungi kang padha nyembah, lan upama dirusak dening liyan ya ora bisa nolak. Ini berpikirnya masa Tuhan kok sangka lempung, Tuhan kok sangka gandul, engko nek wetenge ngeleh Tuhane di yo Mekah yo ora mikir iki Pak yo. Kok yo ora mikir karena mereka makanya dicoba oleh Mu'adz dan Amr bin Jamuh. Enggak bisa Pak memberikan tolong. Makanya berdua terus masuk Islam. Ayat selanjutnya. Wa in tad'uhum lan lamun ngajak sira kabeh sira kabeh ikmah ilal huda maring pituduh layat tabi hukum mongko ora bisa anut apa ma ing sira kabeh. Kok aja apa ya ora iso wong barang mati. Sawaun iku padha alaikum ing atase sira kabeh ada autumu atawa yen to undang-undang sira kabeh ing am antum utawa utawi sira kabeh iku samiduna padha gandeng 190 tahun. Wong-wong kafir didhawuhi brahala-brahala kang padha sira sembah iku upama sira jaluki supaya nuduhake bae marang kang sira karepake mesti ora bisa nyembadani. Aja maneh nekakno perkara kang sira karepake yen bisa padha bae brahala mau sira gembori sira undang-undang utawa sira padha kendel tegese ora ngundang-undang brahala iku tetep ora bisa nuruti apa-apa mergo pancen ora krungu. Ini Gusti Allah anggone melehke marang wong-wong kafir supaya do gelem mikir. Engko nek wis mikir endi sing bener iku sing dilakoni. Ayat ketiga, innalladzina sak temene wong akeh taduna kang padha ngundang-undang sira kabeh min dunillahi saking sapiyane Allah. Misale berhala Lata, Uzza, Mana. Ibadun iku pira-pira kawula amsalukum padane sira kabeh.
Fad'u mongko padha ndonga sira kabeh ing ma falyastajibu mongko nyembah sira kabeh ing lakum marang sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh iku sadikina padha bener. 194. Sejatine brahala-brahala kang sira sembah iku ya kawulane lan makhluke Allah padha karo sira kabeh. Jajal undang-undang karep ben jaga jajal yen pancen sira kabeh bener. Ini dengan artian syirik itu perbuatannya. Kalau musyrik ya. Sehingga syirik itu kan ada syirik khafi dan syirik apa? Khafi itu dengan kata lain ya syirik sing cilik, syirik sing gede ya syirik kabir, tegese nyembah watu syirik. Termasuk niki termasuk syirik, Pak. Iki mau pomo ora ana doktermu yo mati wong iki. Itu termasuk syirik khafi, Pak. Karena pada prinsipnya yang memberikan kehidupan kematian hakikatnya adalah Allah. Iki nggo ora ana dokter mau ora selamat. Itu sebenarnya keyakinan itu juga salah. Tidak boleh, Pak. Kita harus kembali kepada Allah. Artinya dibalikno marang Gusti Allah. Karena semuanya itu hakikatnya iradah Allah. Kita bisa datang di sini itu bukan karena siapa-siapa. Itu karena kehendak Allah. Nggih bener. Manusia itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Jangankan kok gerake awak, gerake drijing iki mawon ana sing ra iso. Karena manusia tidak ada kekuatan apa-apa. Itu namanya syirik. Kita diajak untuk berpikir seperti itu. Ayat yang keempat. Amlahu ana ta iku kaduwe ma arjulun utai pira-pira sikil. Brahala iki mestine sikil iki kanggone mlaku. Ning mosok Tuhan kok ora iso mlaku. Yang sunakan padha mlaku apa mah pihak kelawan arjun saking tangan. Amlahum ana ta iku kedue ma aidin utai pira-pira tangan yaptisuna kang padha nabuk apa mah pihak kelawan Lah iya duwe tangan mosok tangane ora iso kanggo ngeplak. Amlahum ana ta iku kaduwe ma ayunun utai pira-pira mata yubsiruna kang padha ningali apa mah pihak kelawan ayun. Duwe mata ya ora bisa ngerti jajal pandengen aja padha wae. Amlahum ana ta iku kaduwe ma adzanul utai pira-pira kuping yasmauna kang padha krungu apa ma pihak kelawan adzan. Duwe kuping ning kupinge tetep budheg aku. Kulidamu syuraka mula Muhammad kul dawuhna sing udamu padha apa Pak ngundang sira kabeh syuraka akum ing pira-pira blahara sira kabeh sumaki dunamun konuli tipu sira kabeh ing ingsun falatu diruna mongko aja padha nyerantekaken sira kabeh ing ingsun 115. Mbok yo dipikir apa brahala-brahala kang sira sembah iku bisa mlaku?
apa duwe tangan kena kanggo nabok, apa duwe mata kanggo ningali, apa duwe kuping kanggo ngrungu, ora duwe apa-apa. Iya, jimpor. Jimpor niku napa, Pak? Oleh apa? Iya jimpe alias tangane ora bisa kanggo mbah. Iya picek. Lah Mbak Bisri kuwi ndawuhi kok. Iya picek, iya budhek isih luwih sampurna sira kabeh. Kenapa sira kabeh kok dadi gelem nyembah barang kaya ngono? Dawuhna Muhammad, he wong-wong musyrik Mekah, undangan iku brahala-brahala ira kabeh banjur napa Pak? Tutup-tutupno anggon ira gawe tipu daya marang ingsun. Enggal ora usah mengko-mengko ingsun sira weden-wedeni brahala. Undangan brahala-brahala jelas nggih boten wonten labete menapa-menapa niku prilakune orang-orang kafir Mekah pada saat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul atau nabi. Ini Bapak kita ambil satu iktibar, perilaku-perilaku orang-orang kafir Mekah itu jangan kita tiru. Kalau kita minta-minta apa, ya mintanya pada Allah, bukan ke selain Allah, dan seterusnya banyak sekali yang terjadi. Mila monggo niki saged kita jabaraken atau pahamaken sesarengan mila dalem sumanggaken kagem jamaah. Matur nuwun sedaya perhatosanipun. Alhamdulillah, ayat ini tadi memberikan ibrah pelajaran untuk memperkuat akidah kita, jangan sampai kita dari kita, teman kita, mudah-mudahan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik dan musyrik atau mendudukan Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mulia kita direstui Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan ini, karena perbuatan yang menyesatkan, karena menduakan Allah adalah desa yang satu yang patut kita sembah. Monggo kalau ada yang bertanya, ibu-ibu yang bertanya di sini silahkan. Ini masih tentang ini akidah. Akidah memperkuat tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Sang Pencipta. Monggo ibu-ibu ada yang bertanya, monggo Bu, atau cara membacanya silakan bertanya. Dulu pernah mengatakan masalah seorang istri, seorang suami meninggalkan istrinya selama 6 bulan dan istri menikah. Nah, pada satu kali mengatakan itu tidak diperbolehkan karena hak talaknya dari tangan suami. Ini benar itu ya Pak. Terus yang berikutnya, bagaimana kalau meninggalkan sisa istrinya? Itu ya. Terus bagaimana juga kalau TKI atau TKW dia meninggalkan keluarganya atau si suami dan istrinya itu dengan
aturan pemerintah. Kayaknya kita masih ingat dah. Ingat ya Pak? Selama saya meninggalkan istri 3 bulan berturut-turut, kemudian tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Kemudian istri mengajukan gugatannya dan diterima oleh pengadilan agama dengan membayar biaya berapa kemarin? 10.000. Maka jatuhlah talak pertama. Betul Pak? Terus yang ditanyakan yang mana? Ya, ini 2 tahun berturut-turut tidak memberi nafkah. 2 tahun berturut-turut tidak memberikan nafkah. Tapi istri menggugat apa tidak? Kerja. Selama bekerja tidak memberi nafkah. Selama bekerja tidak memberi nafkah dan istri ridho. Istri ridho atau menggugat? Istrinya kalau tidak menggugat berarti ya tidak jatuh, karena yang bisa menjatuhkan talak 1 suami, 1 pengadilan. Kalau sudah diketok palu berarti jatuh talak karena tidak memenuhi aturan dalam pernikahan. Kalau istri rela tidak apa-apa ya berarti tidak bisa jatuh. Sekalipun istri, aku ceraikan kamu Mas 10 kali tidak akan bisa jatuh talak. Kalau suami hanya guyonan, lho kowe kok rene dhewe to Le, Pak. Lah bojomu ndi? Bojoku tak gah. Jadi pegatan itu secara hukum. Laki-laki yang mengucap. Laki-laki ngucap 1 kali jadi. Misalnya guyon. Kok rene dhewean to, Pak. Lah bojone ndi? Tak balikke ning wong tuane. Itu terserah suami. Kalau suami menceraikan maka jatuhlah talak. Kalau tidak ya tidak. Kalau ini namanya talak nganggo persemon, bahasa Arabnya kinayah. Kinayah itu tergantung niatnya suami. Kalau suami menceraikan jadi cerai. Kalau tidak. Contohnya tadi bojomu ning ndi? Tak balikke wong tuane. Itu seperti itu Bapak. Jadi sekali lagi talak itu bisa terjadi yang menceraikan adalah suami. Istri tidak bisa. Bisanya menggugat. Kalau sudah menggugat ketok palu maka jatuhlah talak pertama. Itu Bapak. Bisa diterima? Istri, suami malah pena. Tinggal minta jatah kiriman bu di rumah buat anaknya buat anaknya buat minggu itu terjadi Pak. Di kampung saya itu ada istrinya pergi ke sana berapa tahun, setiap bulannya dapat kiriman, tapi malah justru cari. Pertanyaan nggak dapat kiriman. Tidak dapat kiriman pertanyaan ini. Oh, pertanyaannya tidak dapat kiriman. Suami gimana? Lagi. Suaminya ridho ora. Kalau suaminya tidak menceraikan ya tidak. Kalau menceraikan ya jadi cerai. Karena cerai itu hanya di tangan suami. Dan gitu. Tapi terjadi Bapak, terjadi saya studi. Gini kampungnya kula nggih enten, tapi istrinya bagus setiap bulan. Oh. Suamine malah diguru, Pak. Tembunge engko tak geweke omah anyar. Poya-poya kathah niku. Nggih terjadi ngoten. Nggih. Walaupun enggak baca.
Kalau saya pahami, membaca itu hanya secara formal, secara formal. Aturannya sudah tertulis di situ. Sekalipun tidak membaca, kalau sudah mendatangani berarti setuju. Kalau tadi tidak mau mendatangani, Loh, kalau tidak mendatangani berarti kan buku nikahnya tidak sah karena tidak ada tanda tangannya. Bukan gitu dong. Semuanya harus ada tanda tangan. Karena buku nikah sekarang itu bisa mencuri, Pak. Bisa. Lah kemarin ada kasus beberapa buku yang dicuri. Ya toh. Ya penjenengan nyolong ning nggone KUA kan ya beres di buku nikah. Padahal nikah siri, tapi tidak ada. Itu kan tidak sah. Jadi kalau pemahaman saya, membaca itu hanya secara simbolis saja. Benar-benar saya berjanji selama saya begini dan seterusnya. Winginane kuwi rak wis maca to. Besok kalau ada sesuatu dari KUA kan seperti itu di pengadilan. Kamu sudah baca. Ini kan sudah ada tanda tangan kamu. Saya tidak membaca kok. Lah di sini ada tanda tangan kan gitu toh. Itu kalau pemahaman saya. Pada intinya terjadi perceraian maupun tidak, ini satu tergantung pihak laki-laki, pihak suami. Dan yang kedua, kalau istri tidak rela mengajukan menggugat kepada petugas dan diterima, maka jatuhlah talak yang pertama. Gitu Bapak. Kalau saya memahami dari buku-buku tersebut. Memang saya dulu kayaknya juga tidak membaca. Karena apa? Mosok Pak Mukhlis ora iso maca. Mosok Pak Mukhlis ora iso maca. Mesti iso maca. Jadi bahasane tiyang kathah niku masayih sing nikahke kula terus Pak Yai Ulin Kudus ndak utusan maos mboten ngoten. Jadi kula nggih mboten maca. Kula didhawuhi kalih Pak Yai Ulin mboten maca nggih kula dherekaken nggih mboten. Tapi nggih mboten ateges kula mboten iso maca, Pak. Nggih tetep iso maca. Mung bae karena dawuh Pak Guru saya ikut. Berarti kalau tidak ada tanda tangan, tidak membaca, berarti tidak ada pernikahan. Ya tidak ada pernikahan, tidak ada tanda tangan. Nggih. Tetap buku nikahnya itu tetap ada tanda tangan. Jelas. Kalau tidak ada tangan bisa jadi mungkin bukunya itu palsu dan seterusnya kan itu. Ngoten Bapak nggih. Jadi berarti intinya setiap buku nikah pasti ada tanda tangan kedua mempelai, terutama yang laki-laki itu memang ada tanda tangan. Berarti kalau walaupun nggak dibaca sifat ta'lim tersebut, berarti otomatis kalau tanda tangan di terakhir itu pasti sudah Resmi. karena itu keputusan aturan resmi dari pemerintah sifat ta'lim.